Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menilai bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI harus secara rigid dilakukan agar tidak menabrak supremasi sipil. Pernyataan tersebut disampaikannya saat berada di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 17 Maret 2025. Ya harus rigid di UU TNI supaya sipil tidak merasa terganggu dan seterusnya harus rigid, katanya. Sementara itu, terkait aturan anggota TNI aktif bisa mengisi 16 jabatan sipil di kementerian dan lembaga yang menuai kritik, Muzani menyampaikan selama disetujui Presiden Prabowo, semua tidak ada masalah. Kalau Presiden menyetujui, saya kira nggak ada masalah. Yang penting kan kemudian Presiden memberikan persetujuan dan yang bersangkutan pensiun dari jabatan ataupun posisi dari militer aktif, ujarnya. Ia meyakini RUU TNI tidak ada pengaktifan kembali dwi fungsi ABRI. Saya kira enggak, katanya. Lebih lanjut, terkait dengan masa pensiun perwira tinggi bintang 4, kata dia, memang sudah seharusnya dipikirkan. Kalau dulu misalnya tentang masalah usia pensiun TNI itu, misalnya soal usia diperpanjang, karena seseorang untuk menjadi jenderal itu melalui sebuah tahapan yang panjang dengan pendidikan yang panjang juga, dengan biaya yang sangat mahal, katanya. Ia mengemukakan saat anggota TNI pensiun di usia 58 tahun, rata-rata juga masih cukup segar bugar, masih cukup kuat. Pemikirannya adalah, apakah negara tidak? Padahal negara masih membutuhkan kiprah mereka. Dari situ perlunya ada pemikiran penambahan usia pensiun. Misalnya seperti itu, katanya. Sebelumnya diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil menentang keras RUU TNI yang kini menjadi kontroversi. Penolakan disampaikan karena revisi undang-undang tersebut disinyalir bakal mengembalikan dwi fungsi TNI seperti era Orde Baru. Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan bahwa agenda RUU TNI yang sedang digodok tidak memiliki urgensi transformasi militer ke arah yang profesional. Menurutnya, justru malah akan melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik, dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil, kata Dimas di YLBHI Jakarta Pusat, Senin 17 Maret 2025. Dimas menilai dalam konteks reformasi sektor keamanan, semestinya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Agenda revisi UU ini, kata Dimas, dinilai lebih penting ketimbang RUU TNI. Ia menilai bahwa revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum atau equality before the law bagi semua warga negara tanpa kecuali. Reformasi peradilan militer merupakan mandat TAP MPR nomor 7 tahun 2000 dan UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dinilai justru malah mengembalikan dwi fungsi TNI, yaitu militer aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Perluasan penempatan TNI aktif itu tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah seperti eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil, dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda, jelasnya. Selain itu, jabatan sipil yang diisi prajurit aktif juga bisa memarginalkan pihak ASN dalam akses posisi-posisi strategis. Perluasan jabatan sipil dalam RUU TNI itu diantaranya meliputi penempatan militer aktif di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ingat, TNI adalah alat pertahanan negara untuk perang, sedangkan Kejaksaan Agung adalah lembaga penegak hukum. Maka, salah jika anggota TNI aktif duduk di institusi Kejaksaan Agung, katanya.